Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam membuat persamaan dasar akuntansi, kita harus kenal istilah transaksi kemarin. Kita juga harus mengenal tentang akun, terus kita juga harus mengenal rumus dari persamaan dasar akuntansinya, yaitu kemarin harta sama dengan utang dan modal ya. Nah, hari ini Ustazah khusus akan membahas tentang pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kita harus mengenali transaksi-transaksi apa saja nantinya yang akan timbul pada perusahaan jasa. Jadi di pembahasan kali ini khusus tentang perusahaan jasa ya nak ya. Nah, yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Jadi nanti yang akan dipengaruhi hanya harta dengan harta saja. Ada hartanya berkurang, ada hartanya bertambah. Nah, yang pertama, kegiatan transaksinya pembelian perlengkapan secara tunai. Yang kedua, pembelian peralatan secara tunai. Yang ketiga, penerimaan piutang. Contoh dari transaksinya, yang pertama, dibeli perlengkapan untuk toko seharga 100.000. Yang kedua, dibeli peralatan untuk toko seharga 500.000. Yang ketiga, diterima piutang dari Tuan A sebesar 50.000. Nah, bagaimana cara pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi? Yang pertama, kita harus bikin kolom dulu, harta, utang, dan modal, yang mana nanti harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, bisa juga gedung, kendaraan, sewa dibayar di muka. Nah, itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan transaksi yang terjadi di perusahaan kita, ya. Nah, yang pertama dulu, kegiatan contoh transaksi tadi. Yang pertama, dibeli perlengkapan untuk toko seharga 100.000. Kalau kita membeli suatu barang, kita keluar uang nggak? Keluar. Nah, di sini yang dimaksudkan sebagai uang itu dikenal dengan nama akun kas ya. Nah, yang pertama nih, tadi dibeli perlengkapan untuk toko seharga 100.000. Apa yang kita beli? Perlengkapan. Nah, jadi tulis di bagian kolom perlengkapan 100.000. Selain itu, apalagi Ustazah? Nah, karena kita tadi membelinya dengan uang tunai, tidak ada kata kredit kan, berarti dia tunai. Nah, berarti kas nanti akan berkurang 100.000. Nah, di sini untuk melambangkan dia itu berkurang, maka sisipkan tanda kurung ya. Nah, yang kedua, dibeli peralatan untuk toko seharga 500.000. Nah, apa yang kita beli? Peralatan. Jadi ditulis di kolom peralatan senilai uangnya 500.000. Nah, terus uang kita berkurang nggak? Berkurang. Nah, sebesar 500.000. Yang ketiga, diterima piutang. Nah, kemarin sudah kita bahas yang namanya piutang itu adalah kita meminjamkan uang kepada orang lain. Nah, karena ini penerimaan piutang, berarti
piutangnya dibayar oleh orang lain. Nah, kalau kita menerima pembayaran piutang dari orang lain, berarti uang kita bertambah atau enggak? Bertambah, ya betul sekali. Nah, bertambah kita tulis di bagian kas 50.000, sementara di bagian piutang berkurang karena sudah dibayar sama orang tersebut sebesar 50.000. Nah, semoga bisa dipahami. Kita next ke pembagian transaksi berikutnya. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Nah, kegiatan transaksinya seperti apa aja Ustazah? Yang pertama, pembelian perlengkapan secara kredit. Yang kedua, pembelian peralatan secara kredit. Yang ketiga, memperoleh pinjaman dari bank. Yang keempat, pembayaran utang. Contoh transaksinya, dibeli perlengkapan untuk toko secara kredit seharga 100.000. Yang kedua, dibeli peralatan untuk toko secara kredit seharga 500.000. Yang ketiga, memperoleh pinjaman dari bank A sebesar 50.000. Yang keempat, pembayaran utang ke bank A sebesar 10.000. Nah, kita buatkan persamaan dasar akuntansinya, pencatatan dari transaksi yang terjadi di perusahaan kita tadi. Yang pertama, dibeli perlengkapan. Jadi kita letakkan angka berapa harga perlengkapan tadi, 100.000. Terus karena secara kredit maka ia dicatat sebagai utang 100.000. Yang kedua, dibeli peralatan untuk toko secara kredit seharga 500.000. Nah, apa tadi yang kita beli? Peralatan. Kita letakkan di situ seharga 500.000 dan utangnya 500.000. Terus yang ketiga, memperoleh pinjaman dari bank. Nah, kalau kita mendapatkan pinjaman dari bank, kira-kira uang kita bertambah atau tidak? Bertambah. Nah, kita letakkan di kas sejumlah uang yang kita pinjam dari bank 50.000 dan utang bank kita bertambah menjadi 50.000. Yang keempat, pembayaran utang ke bank A sebesar 50.000. Nah, tadi kan kita sudah menerima pinjaman, lalu beberapa hari kemudian kita bayar nyicil nih ke bank. Berarti kas kita berkurang atau enggak? Berkurang. Jadi di kas itu kita letakkan angka 10.000 dengan disisipkan tanda kurung, tanda kalau ia berkurang. Terus di bagian utang bank juga kita sisipkan angka 10.000 dengan tanda kurung, tanda kalau ia berkurang. Kira-kira sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Kita next ke pembagian transaksi yang ketiga. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Yang pertama, kegiatan transaksinya penyetoran modal oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, memperoleh pendapatan. Yang ketiga, pembayaran beban. Yang keempat, pengambilan pripe. Nah, pengambilan pripe ini kemarin pengambilan untuk keperluan pribadi. Contoh transaksinya, disetorkan modal oleh pemilik perusahaan sebesar 100.000. Yang kedua, diterima pendapatan atas jasa fotokopi sebesar 50.000. Yang ketiga, dibayar beban listrik sebesar 50.000. Yang keempat, diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 50.000. Nah, kita catat dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, disetorkan modal oleh pemilik perusahaan karena tadi ada penyetoran modal. Kira-kira uang kas kita bertambah nggak? Bertambah. Kan ada penyerahan uang dari pemilik perusahaannya. Nah, kasnya bertambah, terus modal kita juga kan bertambah. Yang kedua, diterima pendapatan atas jasa fotokopi. Nah, kita menerima uang lagi. Karena kita tadi sudah memberikan pelayanan memfotokopikan punya pelanggan misalkan. Nah,
kita masukkan ke dalam bagian kas 50.000 dan masuk ke modal kita juga 50.000. Yang ketiga, dibayar beban listrik. Nah, kalau kita membayar sesuatu, kira-kira uang kita berkurang atau enggak? Berkurang. Nah, letakkan di kolom bagian kas 50.000 dengan disisipkan tanda kurung, tanda kalau ia berkurang, dan modal kita juga akan ikut berkurang 50.000. Yang terakhir, diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 20.000. Nah, berarti diambil uang kita berkurang nggak? Berkurang. Uang perusahaan kita ya yang berkurang ya. Oke, 20.000 dengan disisipkan tanda kurung, tanda kalau ini berkurang, dan modal kita juga akan berkurang 20.000. Nah, Ustazah, kenapa setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu harus dilakukan pencatatan? Kira-kira ada yang tahu apa alasannya? Nah, kenapa pencatatan akuntansi ini harus dilakukan pada perusahaan kita? Karena satu, kita sebagai manusia itu tidak jauh dari sifat lupa, ya enggak? Nah, jadi kalau misalkan ada yang ngutang nih ke perusahaan kita, ke toko kita, kalau kita tidak melakukan pencatatan, kira-kira bisa ingat nggak? Ingat, Ustazah. Yakin? Kalau 1-2 orang saja yang berhutang ke toko kita, mungkin kita ingat. Tapi kalau misalnya 10-20 orang, kira-kira ingat nggak? Nah, kadang itu lupa, nak. Nah, makanya di sini harus kita lakukan pencatatan sama dengan transaksi-transaksi yang lain. Jadi, kalau kita mau tahu bagaimana kondisi perusahaan kita mengalami untung atau rugi, maka kita harus melakukan pencatatan. Berapa uang yang keluar, berapa uang yang masuk, gitu. Maka kita harus melakukan yang namanya pencatatan. Pencatatan yang kita pelajari ini itu adalah pencatatan yang sangat sederhana sekali. Jadi kalau nanti misalkan nih punya toko mau mencatat barang-barang, bisa ya. Ustazah sangat berharap apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan hubungi Ustazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.